Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Bima Purnomo dengan NPM 210670844 dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2021. Di sini saya akan membuat tutorial, menjelaskan tutorial mengenai penggunaan UDO untuk terkhusus modul attendance, timesheet, overtime, dan kontrak di UDO versi 16. Nah, untuk pertama kita akan mulai di attendance dulu. Jadi, di sini saya akan menggunakan skenario PT kita seperti skenario pada tutorial sebelumnya. Yang pertama yang dilakukan adalah saya harus menggunakan administrator untuk mengecek apakah modul attendance sudah terinstall atau belum. Nah, saya bisa masuk mengenai akun administrator saya. Selanjutnya saya bisa masuk ke menu apps. Di sini ada menu apps. Nah, di sini saya akan mencari attendance. Nah, di sini sudah terinstall, sudah terinstall. Jadi sudah bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan employee bernama Sutisna dari divisi sales sesuai dengan skenario PT kita untuk attend untuk check-in di modul attendance. Nah, sini kita masuk ke Sutisna dulu. Setelah masuk, Sutisna bisa langsung ke modul attendance untuk eh, mencatat gadian dia, check-in dia, waktunya kapan. Nah, sini ke attendance. Nah, di sini Sutisna bisa langsung check-in karena saya sudah check-in sebelumnya dan tampilan setelah check-in akan seperti berikut. Nah, jadi check-in ini dilakukan saat Sutisna masuk kerja dan check-out setelah selesai kerja. Nah, setelah itu, dengan akun administrator, saya bisa mengecek data kehadiran dari Sutisna. Nah, di sini di attendance, di kolom attendance, di sini bisa dilihat bahwa Sutisna udah sempat melakukan check-in di menit sebelumnya yang sudah saya lakukan sewaktu saya membuat medium. Nah, selanjutnya, saya juga bisa melakukan import menggunakan data Excel untuk data kehadiran yang tidak dilakukan oleh UDO atau tidak check-in di UDO. Nah, di sini datanya akan seperti berikut ini. Jadi ada data employee, check-in, check-out, dan work hours. Untuk datanya akan dimasukkan melalui akun favorite dan import records. Nah, datanya saya sudah download sebelumnya. Nah, ini bisa import file dan nanti hasilnya akan seperti ini. Dan setelah saya cek tes dan everything seems valid, maka data tersebut bisa diimport saja sehingga datanya akan masuk. Nah, sebelumnya saya telah melakukan import data ini Sutisna Sulis Syakir Sinta. Jadi, pada data Sutisna Sulis Syakir Sinta sudah masuk semuanya ini dari import dari Excel atau CSV. Nah, saat itu saya masih sebagai admin, saya juga akan melakukan konfigurasi modul UDO dengan menuju menu configuration di navbar UDO. Nah, jadi di configuration ini saya akan meng-set untuk menghitung extra hours dari employee. Jadi count extra hours compare attendance with working hours set on employee. Jadi saya start from tanggal 30 bulan 8 2024. Jadi tolerance time dari perusahaan adalah 90 menit dan tolerance time dari employee adalah 20 menit. Nah, setelah itu saya juga bisa mengakses chart dari reporting modul attendance. Nah, ini saya bisa menggunakan filter juga. Jika tidak difilter, bentuknya akan seperti ini. Jika difilter, misal filter September, bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini akan terlihat bahwa eh, data work hours setiap employee akan terlihat di sini berdasarkan dengan waktu tertentu, yakni filternya. Nah, setelah itu saya juga bisa, setelah itu saya akan lanjut tutorial mengenai modul timesheet. Nah, di sini akan ada modul timesheet. Di sini seperti itu dari sebelumnya.
saya juga akan sama mengecek apakah timesheet sudah diinstal atau belum dengan apps. Cuman karena sudah terinstall dan di apps selesai install, maka timesheet sudah bisa digunakan. Nah, untuk menambahkan, saya juga perlu ada field project sini, sehingga saya juga perlu membuat project baru. Dengan cara apa? Dengan menuju module project dan membuat new project. Nah, di sini saya sudah membuat project baru bernama Market Research. Dan juga untuk tas-tasnya saya juga perlu menambahkan agar bisa dimasukkan ke timesheet. Nah, di sini timesheet kegunaannya buat apa? Kegunaan timesheet adalah untuk melakukan tracking untuk tiap-tiap tas dari suatu project. Di sini contohnya market research untuk tas analisis komputer data, hour span-nya 4 jam 17 menit dan seterusnya. Di sini untuk melihat resource waktu yang digunakan untuk suatu tas. Nah, saya juga bisa menambahkan impor secara otomatis. Hampir sama caranya, yakni import records. Di sini, saya bisa masukkan file Excel timesheet seperti ini, yang sudah saya buat sebelumnya. Quantity ini maksudnya adalah jam, hour span. Nah, saya impor, jika everything seem valid, maka bisa terimport. Nah, di sini, data timesheet ini merupakan eh, data yang sudah saya import di sini. Contohnya di sini ada mengidentifikasi target audience, ini ada mengidentifikasi target audience, dan seterusnya. Nah, silakan sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk modul terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah modul overtime. Di sini namanya modulnya overtime request. Nah, untuk melakukan instalasi modul overtime ini, saya perlu menuju ke link di sini. Nah, sini saya bisa download sini, download versi zip-nya. Dan jika setelah terdownload versi 16, akan terdownload versi zip-nya. Setelah itu, saya bisa melakukan kompres zip, bukan kompres, ekstrak zipnya akan hasilnya akan seperti ini. Ada HR contract types, HR payroll committee, dan OHRMS overtime. Sama seperti sewaktu install modul-modul sebelumnya, saya masukkan ke folder add-on di Ulu Docker. Ulu Docker yakni directory di mana saya menginstal Docker. Di sini saya juga menambahkan folder, nama folder, 3 folder ini, HR contract types, HR payroll committee, dan OHRMS overtime pada manifest PY di sini. Jadi di manifest PY di list depends. Nah, setelah itu saya melakukan list start container dan juga mendengarkan menurut saya jika di sini sebelum saya ke apps saya perlu update app list karena apps Open HRMS Overtime ini baru jadi perlu diupdate dulu. Setelah itu setelah diupdate maka akan muncul seperti ini dan deactivate. Setelah deactivate saya akan bisa mengakses modul overtime request ini. Nah, sini adalah bentuk tampilan ketika overtime request sudah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya saya akan membuat karyawan baru, kontrak karyawan baru dulu. Untuk itu saya menggunakan akun kepala seksi sales yakni Siti. Nah, saya menggunakan Siti ini untuk membuat kontrak untuk Sutisna, yakni karyawan di divisi sales. Nah, di sini sebelumnya saya juga perlu untuk mengupdate akses terhadap Siti seperti gambar di sini. Jadi di sini saya sebagai administrator menuju settings, user dan companies. Di sini user dan di sini saya memilih Siti. Nah, di sini Siti saya seperti yang sudah saya perlihat sebelumnya. Di sini saya melakukan update terhadap akses-akses pada tiap modulnya. Di sini saya sudah melakukan update.
di kontrak administrator dan juga di administration settings sehingga Siti bisa membuat kontrak. Selanjutnya, saya akan masuk ke modul employee menggunakan Siti. Nah, dari modul employee ini kita akan mengakses karyawan Sutisna. Nah, setelah itu di sini saya sudah buat sebelumnya, tetapi ketika belum dibuat maka kontraknya akan tidak ada, jadi kosong. Saya bisa create kontraknya. Nah, create kontrak barunya saya akan membuat seperti ini. Namanya di sini nama kontrak, start date, dan juga working schedule-nya, dan juga serta monthly wage-nya atau gajinya. Jadi working schedule-nya saya atur 40 jam per week. Dan juga structure type-nya employee, departemen seperti departemen Sutisna, dan juga job position-nya seperti job position Sutisna. Nah, selanjutnya saya juga perlu untuk mengatur hak akses untuk modal kontrak sebagai employee manager untuk role Sutisna. Di sini saya bisa ke user. Nah, jadi saya atur Sutisna kontraknya employee manager. Nah, setelah itu saya bisa melakukan schedule request overtime. Jadi, saya sebagai admin terlebih dahulu mengatur overtime type sebagai berikut. Jadi, saya akan mengatur cash hour untuk overtime request. Di mode overtime request, saya menuju ke overtime types dan di sini saya juga sudah membuat. Jadi namanya cash hour, tipenya cash dan duration type-nya hour. Jadi untuk 1 jam dari mulai 0 sampai 1, rate-nya adalah 1,5, 2 jam rate-nya 3,5, 3 jam dari mulai 2 sampai 3, rate-nya 5,5. Setelah saya membuatnya, saya menyimpan dan selanjutnya Sutisna yang sudah saya update sebelumnya, akses terhadap kontraknya akan melakukan request overtime. Jadi saya login terlebih dahulu. Setelah login, saya bisa menuju ke modul overtime request dan juga membuat request tersebut. Nah, di sini saya create overtime request. Nah, di sini saya membuat overtime requestnya. Dari jam berapa sampai jam berapa, nanti akan terhitung secara otomatis. Jamnya berapa jam. Dan untuk tipenya adalah cash, sehingga akan dihitung overtime amount-nya. Nah, saya juga akan login sebagai Siti, yakni kepala seksi atau atasan dari Sutisna. Di sini saya akan login sebagai Siti. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk melakukan approve atau reviews dari request yang telah sudah buat. Jadi bagaimana cara menentukan apakah overtime request di approve dan ditolak adalah dengan cara mencocokkan data data masuk kerja terhadap data attendance. Jadi di sini yang di approve, saya sudah approve sebelumnya. Dia kerja dari tanggal 9 23/9 2024 dari jam 17 sampai jam 20:10. Jadi kita bisa lihat ke attendance, ke data attendance. Nah, data Sutisna sudah sampai jam 20:10. Jadi datanya match dari jam 8 sampai sampai jam 20:10. Jadi karena overtime-nya hingga 20:10 maka datanya match. Nih, dari jam 17 sampai 10:10. Setelah itu maka overtime request-nya akan di-approve. Nah, sedangkan untuk yang kedua, overtime request yang kedua,
Dia kerja dari jam 17 sampai jam 19 tanggal 24 bulan 9. Nah, di sini di Italian sudah ada tanggal 24 9 untuk cuti senam. Oleh karena itu, overtime request yang kedua akan di refuse atau ditolak. Nah, selanjutnya, saya akan berlaku sebagai hero kepala seksi payroll. Untuk apa? Untuk membuat payslip dari Sutisna. Nah, saya akan menuju modul payroll. Nah, saya akan menuju modul payroll dan akan membuat payslip baru untuk Sutisna. Karena saya sudah membuat sebelumnya. Start di sini. Di sini yang perlu diisi adalah period, kontrak, employee tentunya, structure-nya, dan juga name. Dan kita bisa lihat juga work days-nya, bisa lihat di sini. Bahwa normal working days paid 22,5 dengan number of hours 180 jam dan global leave-nya 0,5 atau setengah hari dengan number of hours-nya 4 jam. Kontraknya sudah sesuai dengan kontrak yang sudah kita buat sebelumnya. Dan juga other inputs-nya adalah overtime, yaitu tambahan untuk jam atau waktu yang dikerjakan oleh Sutisna bekerja. Jadi amount-nya ada 253.000. Nah, di sini karena sudah sesuai, maka maka saya bisa menyimpannya. Nah, demikian dari saya. Di sini adalah yang kita tolak sebelumnya, yang tidak sesuai. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu. Demikian dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, nah saya juga sudah membuat data template untuk melakukan import untuk data attendance. Jadi di sini Anda bisa mengakses medium saya dan juga melihat template yang sudah buat dan disesuaikan dengan data-data actual yang perlu dimasukkan. Nah, sekarang selanjutnya ada pertanyaan lagi bahwa apa tolerance time in favor of company dan in favor of employee. Jadi untuk yang pertama, tolerance time in favor of company adalah waktu tambahan yang membutuhkan perusahaan dalam menghitungkan jam kerja ekstra karyawan. Jika seorang karyawan pulang lebih lambat dari jam kerja resmi, tapi masih dalam batas toleransi ini, jam tambahan tersebut tidak dihitung sebagai waktu lembur. Ya, ini lebih dari sudut pandang company. Sedangkan untuk tolerance time in favor of employee adalah waktu transisi yang menguntungkan karyawan. Jika seorang datang lebih awal atau terlambat dalam sini, maka waktu tersebut tidak dihitung sebagai tambahan jam kerja atau keterlambatan. Jadi, ini lebih menguntungkan karyawan. Nah, selanjutnya poin terakhir ada perbedaan overtime request dengan yang bertipe typecast dengan yang bertipe leave. Jadi, yang bertipe typecast kompensasinya adalah dalam bentuk cash atau uang. Sedangkan yang type leave adalah kompensasinya atas lembur yang diberikan dalam bentuk cuti atau hari libur. Jadi perbedaan di kompensasinya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.